Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Yaman U17 berjalan sengit sejak awal laga dimulai. Pelatih Timnas Yaman U17 sampai berkomentar begini dalam menghadapi Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Kekhawatiran Madampang kini terjawab setelah timnya angkat koper lebih cepat dari Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Antisipasi tepat Nova Arianto kini buahkan hasil setelah Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Yaman U17. Erick Thohir langsung beri motivasi para pemain dengan bermental juara di pertandingan Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Penampilan Matt Baker kini mencuri perhatian bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Yaman U17 kini akhirnya sudah selesai digelar, di mana kedua kubu sama-sama tampil ngotot sejak awal laga dimulai hingga kick-off pertandingan selesai dibunyikan. Ya, Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Yaman U17 diketahui sama-sama mengusung misi kemenangan untuk mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Setelah berhasil meraih kemenangan di laga perdana, di mana kedua kubu langsung adu strategi di laga keduanya. Juru taktik Timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto pun sebelumnya memang mengakui bahwa dirinya akan fokus untuk memperbaiki soal stamina para pemain menjelang laga tersebut. Setelah itu barulah ia akan melatih strategi untuk meraih kemenangan di laga keduanya sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Dunia. Ya, skuad Garuda Muda tadinya memang menatap laga ini dengan modal bagus karena menang atas Korea Selatan U17 di pertandingan perdananya. Namun saat itu Nova mengakui bahwa laga tersebut sangat menguras tenaga bagi anak asuhnya. Maka dari itu ia lebih memusatkan fokus dalam pemulihan para pemain muda tim Merah Putih dalam menatap laga keduanya. Pertandingan melawan Korea Selatan menguras tenaga tim. Jadi meskipun persiapan melawan Yaman akan dilakukan dengan cara yang sama, kata Nova Arianto, saya perlu memperhatikan pemulihan pemain terlebih dahulu sebelum membahas strategi, jelasnya melanjutkan. Ya, di sisi lain ia mengaku sangat bangga atas kinerja anak asuhnya yang berhasil menang atas timnas Korea Selatan U17. Akan tetapi ia meminta kepada anak asuhnya untuk tetap fokus mengingat perjuangan mereka masih panjang. Meskipun saya bangga dengan perjuangan luar biasa anak-anak saya di laga pembuka, tugas kami belum selesai, tegas Nova Arianto. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap benar-benar fokus, tambah Nova Arianto. Ya, laga melawan Timnas Yaman U17 tadinya memang sangat penting, di mana saat itu Timnas Indonesia U17 harus meraih kemenangan jika ingin segera memastikan langkahnya ke babak perempat final sekaligus merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kekhawatiran Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yaitu Madampang kepada timnya di Piala Asia U17 2025 kini sudah terjawab. Ya, sebelumnya tepat sebelum pertandingan laga lanjutan Piala Asia U17 2025 antara timnas Thailand U17 melawan timnas Arab Saudi U17, ia bergegas mengambil tindakan khusus. Ya, seperti yang sudah diketahui di ajang Piala Asia U17 ini, timnas Thailand tergabung di grup A bersama Arab Saudi, Uzbekistan dan juga timnas Cina. Di pertandingan perdana, timnas Thailand menelan kekalahan dengan skor akhir 1-4 dari Uzbekistan. Sedangkan di pertandingan lain, Arab Saudi sukses mengalahkan Cina dengan skor tipis 2-1. Saat itu apabila timnas Thailand kembali menelan kekalahan di laga keduanya, maka mereka pun akan tersingkir lebih awal dari turnamen ini. Dan benar saja, di mana timnas Thailand U17 harus angkat koper lebih cepat setelah kembali menelan kekalahan dari Arab Saudi U17. Menariknya, menjelang laga dimulai, Madampang Pung selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand memerintahkan kepada anggota komite eksekutifnya untuk segera memberi saran kepada timnas Thailand U17 di Arab Saudi. Nyonya Pang meminta saya dan mantan pelatih Chanwit untuk menghubungi langsung pelatih timnas Thailand U17. Kami berbicara dengan pelatih dalam kapasitas kami sebagai direktur dan wakil direktur teknik yang bertanggung jawab atas masalah profesional tim. Kami yakin bahwa timnas Thailand U17 sudah dipersiapkan dengan baik untuk kejuaraan AFC U17 2025. Tetapi ketika mereka turun ke lapangan, apakah tim muda ini akan bermain sesuai dengan cara mereka berlatih? Kami diperintahkan untuk menilai situasi tim U17, jelas mereka. Ya, timnas Thailand U17 datang ke Piala Asia U17 ini dengan tujuan memenangkan tiket ke putaran final Piala Dunia U17, di mana untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia tersebut tim muda Thailand harus melewati babak penyisihan grup. Namun sayangnya tim muda Thailand saat ini pun kini telah gugur alias harus pulang lebih cepat dari medan perjuangannya.
Pelatih timnas Yaman U17 yaitu Samar Saleh kini berbicara mengenai timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Ya, diketahui laga timnas Indonesia U17 kontra timnas Yaman U17 kini sudah selesai digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Stadium, di mana di laga itu timnas Yaman U17 melawan timnas Indonesia U17 di matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025. Menariknya, sebelum laga dimulai, pelatih timnas Yaman U17 malah mengaku buta dengan kekuatan timnas Indonesia U17 karena belum pernah bertemu, di mana saat itu ia akan menguliti bagaimana tim berjuluk Garuda Asia itu bermain. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Samar Saleh dilansir dari halaman AFC. Ya, selain menganalisis lawan, ia juga akan mengevaluasi timnya untuk bisa lebih baik kala itu. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami, karena kami perlu meningkatkan kemampuan. Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan, dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujar Samar Saleh. Ya, diketahui sebelumnya timnas Yaman U17 juga berhasil menang atas timnas Afghanistan U17 di matchday pertama grup C Piala Asia ini, di mana kemenangan itu mengantarkan timnas Yaman U17 berada di puncak klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Kini laga kedua sudah digelar, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai hingga pertandingan selesai. Dari kedua kubu sendiri memang sama-sama mengusung misi kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Selain itu, misi tersebut juga diusung untuk mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Laga timnas Indonesia U17 kontra timnas Yaman U17 kini akhirnya sudah selesai disaksikan secara seksama di layar kaca maupun disaksikan secara langsung di stadion pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut ikut andil dalam membangun dan memotivasi para pemain untuk bisa meraih hasil maksimal, di mana saat itu timnas Indonesia U17 diminta tampil dengan mental juara di saat menghadapi timnas Yaman U17. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, laga melawan timnas Yaman U17 memang menjadi salah satu kunci penting bagi tim muda merah putih untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 harus menunjukkan mental juara dan mampu bangkit meski terus menghadapi tekanan di sepanjang pertandingan, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun saat itu juga menyinggung soal kemenangan dramatis timnas Indonesia atas timnas Korea Selatan U17 di laga perdananya, di mana hal itu sekaligus menjadi bukti soal ketangguhan mental skuad Garuda Muda. Kemenangan yang tidak mudah dengan tekanan luar biasa di sepanjang pertandingan, timnas U17 tetap fokus dan bisa mencetak gol di menit-menit akhir, ujar Erick Thohir. Ya, gol kemenangan tim muda tim merah putih berhasil dicetak oleh Evandra di menit ke-90+1, di mana ia memanfaatkan bola muntah dari tendangan penaltinya yang sempat ditepis oleh kiper Korea Selatan U17. Kemenangan tersebut terbilang sangat krusial mengingat Korea Selatan U17 adalah finalis Piala Asia U17 2023 yang lalu. Mimpi besar bek timnas Indonesia U17 yaitu Matt Baker yang berhasrat menjadi Justin Hubner kini mencuri perhatian. Ya, Matt Baker yang kini berstatus pemain Melbourne City U23 kini sempat ditanya siapa pemain favoritnya di timnas Indonesia. Bukan Jesus ataupun Kevin Dix yang dikenal sebagai bek hebat di timnas Indonesia yang sudah teruji di Eropa, di mana Matt Baker malah menyebut nama Justin Hubner. Ya, memang tidak heran Matt Baker menyebut nama Justin Hubner sebagai pemain favoritnya. Secara posisi bermain, keduanya memiliki kesamaan, di mana keduanya sama-sama fasih saat ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Secara gaya permainan, Matt Baker dan Justin Hubner juga mirip, di mana keduanya dikenal sebagai bek tanpa kompromi. Pernah dalam sebuah momen, tacklean yang dilepaskan Matt Baker ke arah pemain timnas Korea Selatan U17 sama persis ketika Justin Hubner menekel pemain timnas Korea Selatan U23. Selain itu, Matt Baker dan Justin Hubner juga dikenal sebagai ball playing defender, di mana mereka dianugerahi untuk melepaskan umpan panjang dan akurat. Ya, Matt Baker pun paham bahwa timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di mana untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 mesti finish di kedua besar klasemen akhir grup C ini. Tujuan kami adalah finish di kedua besar dan kemudian melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Matt Baker. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.